Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuq lana fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah, dan juga senantiasa bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari kita, di setiap jam kita, dan di setiap menit kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Kemudian kita tidak lupa senantiasa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, karena atas jasa-jasa beliau hingga hari ini kita masih mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, yang tidak semua umat manusia bisa mendapatkan kenikmatan tersebut, yang salah satu kunci bisa masuk surga, bisa bertemu dengan Allah, yaitu harus memiliki nikmat keimanan yang ada di dalam hati setiap manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah di pagi hari ini ataupun di Indonesia ini udah siang, jam 2 siang, kita akan membahas tentang tafsir dan juga tadabbur tentang surat, ya salah satu surat, yaitu di surat Al-Qadar yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, insya Allah karena nanti malam kita akan berada di malam 25 ataupun malam ganjil, yang itu sangat yurja atau sangat diharapkan dengan kedatangan dari malam Lailatul Qadar itu. Maka akan lebih afdol, akan lebih baik bagi kita untuk mengerti malam ini kenapa adanya surat Al-Qadar, untuk menjelaskan keagungan dari malam ini. Dikhususkan ada surat sendiri yang membahas tentang Lailatul Qadar ini dan yang lain sebagainya. Jadi sungguh sangat dianjurkan untuk siapapun, sebagaimana sebelum berpuasa kita dianjurkan untuk belajar fikih puasa, maka di malam Lailatul Qadar ini atau di malam ganjil, yang kata Rasulullah itu adalah tempatnya malam Lailatul Qadar, di malam ganjil di 10 hari akhir, maka kita semuanya akan belajar tentang tafsir dari surat Al-Qadar dan juga tadaburnya. Nah, mohon kalau nanti suaranya tidak jelas atau madat, terputus-putus, silahkan komen di bawah ya, supaya nanti saya perbaiki mungkin dari sinyal dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari pengenalan apa itu surat Al-Qadar. Ya, insya Allah semuanya sudah hafal ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 5 ayat dan qiraah yang lain menurut riwayat Al-Kisai hatta matla'il fajr. Jadi ada yang membaca hatta matla'il fajr, ada yang membaca dari riwayat Al-Kisai itu matla'il fajr. Nah, dua-duanya insyaallah benar karena termasuk dari qiraah
As-Sab'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan ada 5, dan ayat ini adalah surat Makkiyah. Artinya ayat ini, 5 ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hijrah pada tahun 13 kenabian Rasulullah 13 kenabian dari Rasulullah SAW. Sebelumnya mohon di mute semuanya agar suaranya jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebelum kita membaca ke tafsirnya, alangkah baiknya kita jelaskan tentang terjemahnya dulu ya. Surat Al-Qadar ini Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, itu anzalnahu, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah nama tersendiri yang penamaannya diambil dari keadaan pada malam itu. Kenapa keadaan malam itu disebut Lailatul Qadar atau Lailatul malam yang agung? Takdir, dari qadar itu dari bahasa takdir, yang artinya Allah menentukan pada malam itu sebagai malam yang sangat agung. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, ya, kamu tahu nggak malam Lailatul Qadar? Dan apakah kamu tahu malam Lailatul Qadar itu? Nah, ini menjelaskan bahwasanya betapa agungnya malam ini ketika Allah itu mengulangi 2 kali. Ya, ketika sudah di awal menunjukkan, Allah sudah menunjukkan keagungan dari malam ini, kebesaran dari malam ini, kemudian ditekankan lagi dengan pertanyaan selanjutnya, seakan-akan kamu itu atau Nabi Muhammad ketika itu atau siapapun yang mendengarkan ini itu harus menyadari dan harus bertanya, apa itu malam Lailatul Qadar di dalam diri kita, karena kepentingannya. Nah, makanya Allah langsung bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mengenalkan apa itu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, ini harus ditekankan, sama seperti hadis tentang sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sama juga di dalam terjemahan dari malam 1000 lebih baik dari 1000 bulan ini adalah lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Karena Lailatul Qadar sendiri ada di dalam salah satu bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Nah, khairun min alfi syahrin. Nah, kemudian bagaimana Allah menjelaskan tentang keagungan dari malam ini, itu dijelaskan dengan sifat-sifat dari malam ini, keadaan tentang malam ini di ayat selanjutnya, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, nanti akan saya jelaskan juga tentang tanazzala. Kenapa di situ bukan tanazzala atau kenapa tidak tatanazzalu? Kenapa bahasanya tanazzalu? Ini luar biasa. Allah memberikan istisna. Kalau kita belajar bahasa Arab tentang kata kerja yang lampau dan kata kerja yang present atau future, itu sangat menjelaskan tentang agungan ini. Jadi tanazzalu ini sudah keluar dari, bukan keluar, tetapi dia pengecualian dalam kaidah. Karena kaidah-kaidah itu diambil dari intisari dari bahasa Al-Quran, kemudian munculnya kaidah, ya bukan kaidah dulu. Jadi ini juga yang sering digunakan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Al-Quran atau menjatuhkan Islam, yaitu dengan cara Allahumma sholli ala Muhammad, dengan cara mengatakan Al-Quran ini nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ini salah. Kaidah bahasa Arab itu muncul atau berasal dari Al-Quran.
bukan Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu muncul dari kaidah bahasa Arab. Ini yang harus difahami dan dimengerti. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, malaikat dan ketuanya malaikat, nah yaitu malaikat Jibril. Nah, tanazzalul malaikah, malaikat itu turun semuanya ke langit bumi. Ke langit dunia turun. Warruhu, ruh ini adalah malaikat Jibril, ketua dari para malaikat yang letaknya atau tempat tinggalnya paling tinggi, yang itu di antara langit dunia dan Sidratul Muntaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, mereka semuanya bisa turun ke langit dunia ini karena izin, nah, dan perintah. Jadi izin dan perintah ini kenapa disebut izin dan perintah? Karena izin mereka sendiri yang ingin melihat bagaimana keadaan malam itu yang Allah turunkan ke langit dunia. Itu mereka ingin sendiri. Kemudian yang kedua, atas perintah dan memang Allah itu menganjurkan atau menyuruh mereka untuk datang ke langit bumi. Ya, kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan min kulli amr ini karena setiap malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing dan mereka ingin melihat takdir-takdir yang Allah tentukan, Allah qodokkan pada malam hari itu kepada para hamba-hambanya, dan yang itu nanti akan dikembalikan tugasnya kepada mereka. Ya, termasuk malaikat yang paling agung atau 4 malaikat yang pembesarnya lah, pembesar-pembesar malaikat. Sebagaimana manusia juga memiliki pembesarnya yang kita jelaskan di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya tentang wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan memilih. Artinya memberikan spesial. Misalkan Allah menciptakan manusia, di antara manusia itu ada yang dispesialkan oleh Allah. Termasuk malaikat juga ada yang dispesialkan oleh Allah, yaitu tentang urusan hari kiamat, yaitu malaikat Israfil. Kemudian urusan nyawa, urusan kematian malaikat Izrail. Kemudian tentang urusan rizki malaikat Mikail. Dan juga yang terakhir adalah pemimpin dari mereka semua adalah malaikat Jibril. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka salamun hiya, pada malam hari itu hanya ada keselamatan. Hatta matla'il fajr atau hatta matli'il fajr. Ya, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari artinya waktu sampai subuh. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi mulai malam itu dimulai pada tenggelamnya matahari sampai terbitnya di waktu subuh. Seluruh malam itu yang ada hanya keselamatan. Artinya adanya keselamatan di sini menjelaskan bahwasanya malam itu Allah kunci segala pintu-pintu keburukan. Semua kebaikan yang Allah berikan pada malam hari itu akan memudahkan orang untuk senantiasa mendekat kepada Allah, dan itu yang salah satu wasilah menjadi keberkahan atau keselamatan bagi hamba Allah ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ayat ini diturunkan setelah atau penjelasannya, kenapa ayat Al-Qadar ini tidak diturunkan langsung setelah surat atau setelah Al-Alaq, ya, atau bahkan sebelum Al-Alaq seharusnya, karena untuk menjelaskan tentang keadaan hari yang Allah itu ingin menurunkan Al-Qur'an di situ, ya. Di sini Allah menjelaskan bagaimana ayat ini khusus Allah turunkan untuk menjelaskan bagaimana keadaan malam turunnya Al-Qur'an. Ya. Kita akan masuk ke dalam tadabur dan juga tafsir dari ayat ini. Yang pertama tentang Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, pada malam hari itu
Allah menurunkan Al-Quran, ini ada dua versi pemaknaan. Yang pertama, pada malam hari itu Allah langsung menurunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah, yaitu puncak tertinggi dari langit dunia ketika satu Al-Quran. Jadi bahasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Banyak orang yang bertanya, kan Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Tapi kenapa di situ Allah hanya mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Kenapa Allah hanya sekali di situ menyebutkan hanya pada malam, dan kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Apakah maksudnya setiap malam diturunkannya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar saja, atau Al-Quran itu turunnya sekali? Nah, semua ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu turun dengan cara tadarruj atau step by step selama 23 tahun. Namun pemaknaan di situ adalah kenapa Allah menyebutkan hanya satu domir atau satu kata saja, inna anzalnahu, hanya satu atau mufrad di situ, karena yang diturunkan adalah semua Al-Quran yang ada di dalam Lauhul Mahfud dan diturunkan ke Baitul Izzah. Baru setelah itu malaikat Jibril menurunkannya satu persatu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali yang kita kenal ayatnya adalah dalam surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat ke-5. Yang kita tahu ceritanya ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hiro selama 2 tahun dari usia 38 sampai 40, dan ketika sudah siap Allah turunkan pada puncak tertinggi. Baik, kita lanjutkan yang tadi sampai di Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama kali, ayat yang pertama dalam surat Iqra, surat Al-Alaq, yang yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan kenapa ayat ini juga ada hikmahnya tersendiri kalau kita membahas tentang tafsir surat Al-Alaq, tentang kenapa yang pertama kali diturunkan adalah Iqra, kata pertama adalah Iqra, dan kenapa sampai malaikat Jibril itu mengulang 3 kali ketika Rasulullah seakan-akan beliau menolak untuk menerima itu, atau ketika beliau mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca gitu. Tetapi di situ malaikat Jibril mengulang 3 kali, pokoknya baca gitu. Nah, dan itu nanti di lain kesempatan kita akan bahas tentang tafsir dari surat Al-Alaq itu. Ya, kepentingan atau urgensi dari ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian oke. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran tersebut di dalam surat Al-Alaq, kemudian Allah turunkan lagi surat Al-Qadar di beberapa waktu setelahnya, ketika untuk menjelaskan bahwasanya pada malam hari itu adalah malam yang sangat agung, malam di mana Allah menurunkan Al-Quran yang di dalam surat yang lain, yaitu surat Dukhan, itu dijelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya, inna kunna munzirin, yang pada malam hari itu Allah menurunkan Al-Quran, atau kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi, ya, inna kunna munzirin, sehingga kita memberikan peringatan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kaitannya antara surat Al-Alaq dengan Allahumma shalli ala Muhammad dengan surat Al-Qadar. Nah, kemudian ayat ini atau surat Al-Qadar ini apa saja yang ada di dalamnya? Di situ Allah menjelaskan dari yang pertama keagungan pada malam hari itu, di mana ketika Al-Qur'an ini diturunkan, yang pertama Allah menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qala Zamakhsyari, kata Imam Zamakhsyari, itu menjelaskan bagaimana keagungan malam hari ini itu langsung dinisbahkan kepada Allah. Padahal di situ ada prosesnya.
Ya, ada prosesnya. Prosesnya adalah Allah nggak langsung kepada Nabi Muhammad seperti sholat, ya. Tapi Al-Quran ini lewat malaikat Jibril dulu kepada Nabi Muhammad. Tetapi di situ Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya atau Allah sendiri yang menurunkannya pada malam hari itu. Artinya keagungan pada malam hari ini itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian di dalam situ ada malaikat-malaikat yang turun, ya. Ada malaikat Jibril, kemudian malaikat Israil, malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, 4 malaikat yang agung itu semuanya turun di situ hanya untuk melihat pada keagungan malam tersebut. Nah, dan menjelaskan juga di yang terkandung dalam surat tersebut menjelaskan bagaimana malam itu adalah malam yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Ketika malam itu menjadi malam yang spesial, Al-Quran turun di sana, menjadikan hari itu adalah hari yang paling bagus dari semua hari-hari yang lain. Ya, yang dijelaskan pada malam itu adalah khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian Lailatul Qadar itu terjadi atau ada pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu menjadi bulan yang terbaik di antara 12 bulan yang lain. Ya. Kemudian Al-Quran yang diturunkan di situ Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling agung dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan dikatakan beliau menjadi imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin dari para nabi yang lainnya. Kemudian Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab. Bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Persia, bukan bahasa Ibrani yang ada pada masa itu, bahasa-bahasa ini. Allah turunkan kepada dalam bahasa Quraisy. Ya, yang dijadikan Allah spesialkan, ya, karena disebutkan dengan Al-Quran, bahasa Arab menjadi bahasa yang terbaik yang akan digunakan percakapan nanti ketika di hari kiamat menggunakan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran ini diturunkan, diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, ya, umatnya Nabi Muhammad, dan Allah muliakan umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat Nabi yang lainnya. Ya, di dalam surat Ali Imran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang sebenarnya kalian semua adalah umat yang terbaik ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan dari manusia. Dan salah satu fadilahnya adalah umat yang pertama kali akan masuk surga setelah para nabi itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan orang yang pertama kali akan masuk surga setelah para nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti selanjutnya dan selanjutnya. Nah, luar biasa, ini adalah betapa agungnya pada malam itu, dan Allah menjelaskan, memberikan fadilah tentang keagungan dari apa yang diturunkan pada malam hari itu. Maka di sini juga dijelaskan ketika tahun-tahun setelahnya malam Lailatul Qadar ini akan terus ada di setiap tahunnya, yang Rasulullah SAW menjelaskan dia ada di malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya malam hari itu semua amal kebaikan itu nilainya lebih dari nilainya sama dengan 1000 bulan. Artinya pada malam hari itu tidak ada keburukan yang Allah turunkan. Di dalam tafsir yang lain juga dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini perbedaannya dengan malam-malam yang lain adalah di mana malam hari itu Allah hanya memberikan kebaikan. Kalau malam-malam yang lain Allah memberikan dua, kebaikan dan juga keburukan. Allah turunkan kebaikan dan juga keburukan. Ya, tetapi pada malam Lailatul Qadar tidak ada keburukan pada malam hari itu, semuanya kebaikan. Ya. Semuanya kebaikan, sehingga siapapun yang mengerjakan amal soleh pada malam hari itu, dari tenggelamnya matahari maghrib masuk malam itu sampai terbitnya matahari, semua yang mengerjakan amal soleh itu sama
nilainya dengan 1000 bulan. Nah, maka inilah yang menjadikan ajaran dari Rasulullah kenapa beliau selalu beriktikaf di 10 malam terakhir. Suaranya putus nyambung. Baik, saya lanjutkan. Ya, ketika Allah sudah menjadikan malam ini adalah malam kebaikan, tidak ada keburukan sama sekali. Artinya juga bisa dimaknai bahwasanya pada malam hari ini cirinya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Orang-orang atau umat Islam semuanya itu mengerjakan kebaikan itu mudah. Kenapa? Karena aslinya manusia itu adalah sama seperti malaikat, dia memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Dan kenapa dia susah mengerjakan kebaikan? Karena jatah setan yang ada di dalam manusia tersebut. Nah, ketika pada malam hari itu Allah mengunci jatah setan, setan dikunci, maka kebaikanlah yang akan dikerjakan oleh umat manusia pada hari itu. Nah, dan di dalam hadis juga dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ketika datang malam bulan Ramadan atau ketika datang bulan Ramadan, maka di situ dibukakanlah pintu surga, ditutupkanlah pintu-pintu neraka, kemudian diikatnya setan. Ya, ini ada di kitab Sunan An-Nasa'i, kemudian Musnad Imam Ahmad juga ada. Diikatnya para setan. Maka dan di malam hari itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang isinya hanya kebaikan saja. Faman hurima khairuha, maka barang siapa yang dia terhalang akan kebaikan pada malam hari itu, maka faqad hurim. Maka manusia yang terhalang akan kebaikan pada malam hari itu, sesungguhnya Allah lah yang menutup pintu kebaikan untuknya. Artinya dia sendiri, ya sama kayak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mereka terhalang akan kebaikan pada malam hari itu, yang tidak mau beriman kepada Allah, ya sesungguhnya mereka sendiri dan Allah akhirnya yang menutup kebaikan untuk mereka semuanya. Nah, inilah salah satu fadilah dari malam Lailatul Qadar. Kemudian juga dijelaskan di situ, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, di sini dijelaskan ada kalimat ya, di sini dijelaskan kata tanazzalu. Ya, kalau kata bahasa tanazzala itu fi'lul madhi. Ya, kalau dia fi'lul madhi itu pasti fathah di terakhirnya, itu tanazzala. Tapi di sini tanazzalu. Tanazzalu artinya seharusnya kalau yang dhammah terakhirnya itu adalah fi'lul mudhari', seharusnya tatanazzalu. Nah, itu kalau kaidah, menurut kaidah yang diambil dari Al-Qur'an. Cuma ini berbeda kaidahnya. Jadi tanazzalu yang dimaknai oleh ulama-ulama ahli bahasa berarti di sini lampau dan juga sedang. Artinya pada malam sebelum datangnya malam Lailatul Qadar ini, para malaikat sudah mulai berturunan. Ketika malam ini datang, semakin berturunan sampai setelah malam ini datang. Nah, itu semuanya menjadikan berarti bisa dibayangkan malaikat itu berduyun-duyun. Semuanya ke langit dunia, dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah lebih senang pada malam hari ini mendengarkan aninal usoh. Aninal usoh itu adalah rintihan, tangisan atau penyesalan atau taubat dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, daripada zajli musabbihin, daripada tasbih-tasbihnya malaikat. Nah, artinya taubatnya umat manusia itu lebih senang didengarkan oleh Allah daripada tasbihannya dari para malaikat. Malaikat itu setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya bertasbih kepada Allah. Tetapi pada malam hari itu Allah lebih senang mendengarkan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka pada malam hari itulah salah satu tughlaqu abwabul jahim, yang tadi di dalam hadis saya jelaskan adalah ditutupnya pintu-pintu neraka. Kenapa? Karena siapapun yang bertaubat pada malam itu Allah ampuni semua dosa-dosanya.
yang berkaitan dosa dengan Allah. Karena dosa itu ada dua, dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah itu kita taubatan nasuha, kemudian mohon kepada Allah, Allah akan ampuni. Sebagai yang mana sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ketika kita mendatangi atau datang kepada Allah dengan limpahan dosa atau dengan banyaknya dosa yang kita punya, kita datang kepada Allah, kita memohon maaf kepada Allah, kita taubat kepada Allah, maka Allah akan mendatangi kita dengan sebanyak itu ampunan yang diberikan kepada kita. Berbeda dengan dosa kita kepada manusia yang lain, itu harus diselesaikan dengan maaf dari orang tersebut. Ya. Lanjut, kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr, ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ya. Salamun hiya artinya adalah salamah, keselamatan. Fiha min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini dijelaskan bagaimana Allah menjadikan malam ini sebagai malam yang tidak ada duanya. Ketika semua umat manusia itu lebih mudah mengerjakan kebaikan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Ya, dijelaskan juga kenapa disebut keselamatan, karena pada malam hari ini Allah lebih banyak menghilangkan atau membebaskan orang-orang yang sudah dalam tawanan neraka. Ada yang mengatakan juga ulama, yang neraka yang di mana? Yang di alam barzakh. Karena neraka itu ada 3. Neraka dan surga itu ada 3. Di dunia ini ada neraka, ada surga. Ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami musibah, itu adalah neraka dunia. Ketika kita mendapatkan kesenangan, itu adalah surganya dunia. Di alam barzakh itu juga ada surga dan neraka, yang di dalam hadis dijelaskan ketika datangnya hari kiamat atau orang-orang yang berada di nerakanya alam barzakh, mereka memohon kepada Allah untuk disegerakan hari kiamat karena mereka nggak kuat di neraka alam barzakh. Begitu juga yang di surganya alam barzakh, mereka berdoa kepada Allah untuk hari kiamat itu nanti saja, karena mereka sedang menikmati kenikmatan surga yang ada di alam barzakh. Mereka berdua ini atau dua golongan ini tidak mengetahui bahwasanya ketika hari kiamat itu datang, mereka akan mendapatkan lebih dari yang mereka dapatkan di surga dan neraka alam barzakh. Begitu pula surga yang ketiga, yaitu yang itu nanti kekal abadi selamanya sampai Allah yang akan menghilangkan semuanya. Jadi huwal awwalu wal akhir. Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Maka kalau Bapak Ibu ditanya khalidina fiha abada, berarti kalau misalkan manusia itu ada di surga yang kekal abadi, berarti yang memiliki sifat kekal abadi adalah selain Allah juga ada. Nah, yaitu apa? Surga dan neraka. Ya, tidak. Ada perbedaan di sana sebagaimana manusia itu memiliki sifat kasih sayang, dan Allah juga memiliki sifat kasih sayang, tapi kasih sayang yang berbeda. Begitu juga kekal abadinya neraka dan surga yang di hari akhir nanti itu juga berbeda dengan kekal abadinya Allah. Yang jelas Allah itu kekal abadinya azali dzati, itu memang sifatnya Allah. Sedangkan surga dan neraka itu kauni, ciptaan. Allah memang menginginkan, jadi yang menginginkan kekal abadinya surga dan neraka itu Allah sendiri. Suatu saat kalau Allah ingin menghilangkan surga dan neraka, ya sudah, itu kehendak Allah. Maka Allah dari awalnya Allah itu ada sendiri dan nanti akan kembali sendiri. Dan di sini mengajarkan kepada kita kalau kita ini aslinya tidak ada. Maka nggak usah merasa diri kita itu orang yang paling penting sedunia sehingga kita sombong, karena aslinya kita tidak ada dan akan kembali ke hal yang tidak ada. Dan ini salah satu ciri orang-orang yang memahami Islam, dia itu jauh dari kata sedih. Kenapa sedih? Karena merasa urusan-urusan di dunia ini pasti berlalu dan memang tidak ada yang perlu dipentingkan.
Karena aslinya kita ini nggak ada dan akan kembali lagi ke hal yang tidak ada. Ngapain kita capek-capek bermaksiat? Ngapain kita capek-capek memikirkan hal-hal yang sifatnya memberatkan diri kita? Kalau itu semua adalah milik Allah, yang itu semuanya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihilangkan. Baik, lanjut kepada nuzulul Quran atau asbabun nuzulnya. Kenapa sih ayat ini, kapan diturunkannya, sebab diturunkannya? Dulu suatu masa Rasulullah SAW itu bercerita kepada para sahabat. Dulu ada seorang prajurit, ada seseorang dari Bani Israel itu umurnya panjang, yang kerjaannya setiap malam itu dia memakai pakaian perang. Dia memakai pakaian perang di pagi hari atau di siang hari, jadi pagi sampai sore itu dia berjihad di jalan Allah. Dia fisabilillah, berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Kemudian ketika malamnya dia memakai pakaian perang. Dan itu dia kerjakan selama 1000 bulan. Ya, dia kerjakan selama 1000 bulan. Jadi Allah memang ngasih umur sepanjang itu. Dan kemudian Allah menjelaskan, dan Allah itu diberikan kepada umat Bani Israel. Karena Allah menspesialkan umatnya Nabi Muhammad, maka Allah turunkan satu malam. Allah jadikan ada satu malam, Allah ciptakan satu malam yang malam itu nilainya setara dengan apa yang dikerjakan oleh orang tadi. Jadi umat Bani Israel itu tadi. Nah, dari kaum Bani Israel itu, jadi satu malam ini apa yang kita kerjakan itu nilainya sama dengan yang dikerjakan oleh dia. 1000 bulan. Ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini salah satu sebab nuzulnya atau sebab turunnya malam surat Al-Qadar ini. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan cerita tersebut, kemudian Allah menurunkan, Allah menciptakan malam itu dan Allah menurunkan surat Al-Qadar ini untuk menjelaskan kepada para sahabat bagaimana Allah itu mencintai umatnya Nabi Muhammad. Nah, Allahumma arham ummata Muhammad. Dan ini adalah salah satu doa juga yang dianjurkan Rasulullah kepada umat Islam untuk senantiasa dibaca, dan biasanya juga menjadi wasilah pengkabulan doa. Ketika kita sebelum memulai doa kita harus membaca Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, berikanlah kasih sayang karuniamu kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi sebab nuzulnya. Kemudian penafsirannya sudah. Nah, kemudian ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari akhir. Kemudian dari 10 hari akhir itu Rasulullah menjelaskan lagi, hiyal witru fi ashril awakhir. Dia itu di witr, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Maka banyak yang bermujahadah itu di malam 21, 23, 25 dan 27. Dan 29 di hari akhirnya, ya, di malam terakhir. Nah, ada yang mengatakan itu, semua ulama menafsirkan banyak-banyak. Cuman ada satu riwayat yang paling sering dipakai oleh jumhur ulama, yaitu riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, yang ketika itu beliau menafsirkan atau menjelaskan tentang makna hadis tersebut, dan dari ganjil-ganjil tersebut adalah di malam 27. Namun ulama-ulama yang lain juga memiliki asar atau memiliki dalil dari sahabat yang lain yang menjelaskan ada yang di malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Cuma aksar wuku'an atau yang paling sering terjadi atau yang paling sering turunnya malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Berarti ngapain malam ini, Ustaz? Tanggal ini malam 25? Enggak, ya. Kenapa Rasulullah hanya menjelaskan di 3 atau di 10 hari akhir dan di malam-malam ganjil tidak menyebutkan langsung malamnya? Itu karena sama seperti penjelasan tentang kematian kita. Kenapa manusia nggak ditunjukkan hari kematiannya? Supaya di hari-hari yang lain dia
layat taki. Layat taki itu malas. Ya, malas untuk beramal. Malas untuk beramal, hanya beramal ketika sudah tahu waktu ajalnya. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Nah, sengaja ditutupi. Nah, kita bisa melihat saja. Kita bisa melihat ketika Rasulullah menjelaskan fadilah dari 10 hari terakhir yang kita bahas kajian sebelumnya. Ya, itu saja sudah menjadikan manusia itu memilih malam itu dan mengabaikan fadilah-fadilah di Ramadan yang lain dan di hari-hari yang lain. Dan bahkan Allahumma sholli ala Muhammad menjadikan dari sisi ekonomi saja di Mekah Al-Mukarramah ini 10 hari terakhir harganya bisa berkali-kali lipat. Apanya? Semuanya. Dari harga hotel, harga kendaraan, harga makanan, semua bisa naik ini. Apalagi kalau Allah tunjukkan atau Rasulullah jelaskan pada malam hari itu, bisa dibayangkan betapa malam hari itu akan menjadi malam yang sangat membludak, dan juga khususnya di Masjidil Haram dan di tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah. Nah, itu bisa menjadi rebutan nanti dari umat manusia. Nah, ini salah satu hikmahnya, ya. Cuman yang jelas kita berusaha, karena Allah tidak memberitahu kita, bisa jadi turunnya di malam 21, di 23, 25, 27 atau di 29. Namun yang ada kita tahu adalah ciri-cirinya. Dan ini luar biasanya Allah memberikan ciri-cirinya supaya menjadi bahan penyesalan bagi orang-orang yang tidak bermunajat, tidak bermujahadah di malam hari itu. Yaitu ciri-cirinya di pagi harinya setelah itu. Ya, salah satu cirinya yang Rasulullah SAW jelaskan pada pagi hari itu, ketika yang malam dari malamnya itu umat manusia atau umat Islam pada malam hari itu kayak secara kompak, secara massal itu tidak ada kecenderungan untuk berbuat keburukan. Imannya itu yazdat, imannya itu bertambah, imannya itu bertambah. Pokoknya pengen ibadah aja pada malam itu. Dari 21, 23, 25, 27, 29, dari 5 hari itu, pada malam itu kenikmatan beribadah itu rasanya beda, dan ini sifatnya massal. Semua merasakan itu. Sebagaimana nanti di hari akhir, hari dekat-dekat hari kiamat, itu salah satu ciri tandanya adalah ru'yatus shadiq lil mu'minin. Umat manusia itu kalau bermimpi sering jadi kebenaran. Atau bisa melihat menafsiran mimpi itu benar. Itu massal. Ini sama juga pada malam Lailatul Qadar itu kayak gitu. Nah, itu pada malam harinya. Kemudian ibadah itu dimudahkan oleh Allah. Mungkin yang nyari tempat itikaf jadi dimudahkan. Ada rahmat di situ. Orang biasanya mungkin petugas-petugas itu marah-marah. Di situ mungkin agak slow dan lain sebagainya, dan dimudahkan intinya. Nah, itu pada malam harinya. Kemudian sampai paginya ketika terbit matahari yang biasanya di hari-hari sebelumnya itu merahnya itu merah banget. Ini merahnya tidak terlalu banget. Jadi agak putih. Kemudian ketika paginya biasanya kalau sudah naik setelah waktu sholat syuruk itu terik banget. Pada hari ini atau pada malam itu tidak terlalu terik. Jadi tidak terlalu menyengat mata. Ya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, hawanya itu tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Loh, kenapa dijelaskan tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas? Artinya ketika kita berada di bulan Ramadan, contohnya di Saudi ya, kalau misalkan bulan Ramadannya bulan Agustus atau bulan Juli, itu kan musim panas. Pada malam itu atau pada hari itu, hari di mana malamnya itu turun Lailatul Qadar, itu nggak panas. Allah jadikan nggak panas. Ketika nanti Ramadan mungkin berapa tahun yang akan datang itu di bulan Januari, di bulan Desember, itu nggak akan sedingin musim dingin itu. Jadi dia hangat. Nah, intinya menjadikan manusia itu nyaman untuk melakukan ibadah kepada Allah. Artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak beribadah di malam hari itu. Makanya di dalam hadis tadi yang di kitab Sunan Nasa'i itu dijelaskan, faman hurima khairuha faqad hurim. Kalau udah malam yang dimudahkan oleh Allah seperti itu ibadah, dia nggak bisa ibadah, maka Allah sendirilah yang menutup jalan kebaikan baginya.
Itu salah satu tanda keburukan bagi pribadinya. Ya, itu. Ini adalah salah satu ciri dari turunnya malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena itu tadi, para malaikat turun semuanya dan Allah pada malam hari itu sama seperti hari Arafah membanggakan umatnya. Allah pun khususnya di malam tersebut. Makanya kenapa ada qiyamul lail, sholat qiyamul lail itu dimulai di 10 hari akhir. Karena di dalam hadis disebutkan man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun, qoma itu bangun, menghidupkan. Bahasa qoma itu bangun dan menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, imanan wahtisaban dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diusahakan semuanya kalau sudah malam-malam ganjil itu siangnya aja tidur. Ya, karena itu hari ganjil. Siangnya istirahat yang banyak, malamnya mulai dari tenggelamnya matahari sampai subuh itu hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz, kalau nggak kuat gimana? Ya nggak apa-apa istirahat, tapi istirahatnya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah, dan setelah bangun kita lanjutkan ibadahnya lagi. Syukur-syukur karena Rasulullah kalau sudah malam ganjil itu tidak pernah tidur sampai subuh. Nah, setelah sholat subuh mungkin kemudian sampai sholat syuruk baru istirahat. Nah, ini. Kita lanjut kepada fikih kehidupan yang bisa kita ambil dari surat Al-Qadar ini dan hukum-hukumnya. Yang pertama itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya turunnya Al-Quran ini, keagungan Al-Quran ini, ya, dijelaskan dari Allah yang menurunkan sendiri, dan keagungan Al-Quran ini, ya, dan keagungan Al-Quran ini itu ada karena Allah, dan Allah turunkan firman-Nya, bukan makhluk, ya. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah untuk menjelaskan bagaimana keagungan Allah dan keagungan Allah, dan juga ketika Allah itu menginginkan sesuatu dan Allah menspesialkan sesuatu, itu Allah sangat bisa. Nah, jadi siapapun manusianya, ya, nanti juga akan ada yang banyak yang protes. Yang dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi itu, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak orang-orang nanti yang ketika menghadap Allah itu dengan PD-nya, ya, dia mengira apa yang dikerjakan di dunia itu adalah kebaikan. Ternyata di hadapan Allah itu tidak. Ada juga orang yang kelihatannya buruk di mata manusia, ternyata dia punya amalan yang itu sangat indah di mata Allah, dan karena amalan itu Allah memuliakan dia di matanya. Itu nanti akan kita ketahui ketika kita semuanya ada di padang mahsyar. Ketika manusia tidak lagi memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Di situ nanti akan kita lihat orang yang dulunya mungkin tukang sampah, kotor-kotoran, kita hina dan kita wah naudzubillah sampai demikian. Ternyata di situ Allah berikan mahkota, Allah berikan dan lain sebagainya. Artinya di malam turunnya Al-Quran ini, di malam Lailatul Qadar ini adalah hari-hari yang itu mufadzalah, hari yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu di hari Ramadan, di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, di malam ganjilnya, di satu malam yang itu malam yang akan kita dapatkan insya Allah semuanya. Ustadz, yang di Indonesia gimana, Ustadz? Setiap malamnya malam ganjil, Ustadz. Ya sudah. Bagi yang meyakini malam atau yang mulai puasanya di tanggal 11 ya disesuaikan aja. Yang malamnya tanggal 12 ya disesuaikan aja. Ya gimana, Ustadz? Ya lebih afdolnya di 10 hari terakhir tetap bermujahadah di karena ya itulah, kalau di Saudi ini sepakat satu negara puasanya bareng. Kalau di Indonesia satu wilayah yang ya ini memang polemik luar biasa. Ya yang jelas ikutin saja apa yang diyakini itu benar, insya Allah Allah yang akan menilainya sendiri. Wah, kemudian yang kedua adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah secara langsung. Dan pada malam hari itu adalah Lailatul Hukmi wa Takdir.
pada malam hari itu adalah hari penghukuman dan hari penetapan. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis yang lain juga disebutkan para malaikat itu melihat bagaimana Allah memberikan qada dan qadarnya selama 1 tahun yang akan datang. Ya, Allahu yaqdi wa yuqaddir fi sanah allati ba'daha, sanah qabiluha. Jadi 1 tahun sampai Lailatul Qadar yang akan datang itu akan ditentukan qada dan qadarnya. Siapa yang mati, siapa yang ini dan lain sebagainya. Nah, itu kan azali Ustaz. Kan sudah ditentukan sejak zaman dahulu. Nah, terus bagaimana dong kalau kayak gitu? Nah, artinya sudah ditentukan, cuma yu'rid, Allah menunjukkan ketetapan-ketetapan awal itu ditunjukkan kepada para malaikat dan makhluk yang lain. Ya. Itu kemudian yang kita bisa ambil pelajaran juga, al-amal fi Lailatul Qadar khairum minal amal fi alfi syahr. Beramal, ya, berbuat pada malam hari itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan yang selain daripada malam hari itu. Artinya ini kok kayak ini ya, kayak apa namanya, hari-hari lain itu nggak penting. Tidak demikian. Artinya disinilah keunggulan atau Allah itu memberikan kebaikan kepada umat manusia atau khususnya umat Islam itu hanya ketika Allah itu menunjukkan hal-hal yang dispesialkan. Ini bukti kalau Allah itu mencintai kita. Kalau ditanya, kalau banyak orang-orang yang frustasi Allah tuh nggak sayang sama kita, ini sadari Allah memberikan hari yang kita nggak usah capek-capek beramal selama 1000 bulan. Allah cukup pada malam hari itu kita beramal soleh, nilainya sudah sama dengan 1000 bulan. Sebagaimana dengan ada amal-amal yang lain yang itu bisa dilipat gandakan selama 1 tahun, dan sama seperti Allah menspesialkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang kita kalau sholat di sana itu lebih baik dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Masjid Nabawi 1000, kalau di Masjidil Haram 100.000. Itu semuanya adalah bukti kecintaan Allah kepada umat Islam. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, tahbutul malaikah min kulis sama, wa bin sidratil muntaha dan lain sebagainya. Semua malaikat dari yang paling tinggi tempatnya sampai yang paling bawah semuanya turun ke langit dunia. Semuanya turun ke langit dunia. Dan yang paling sangat-sangat kita harus pahami, harus kita ketahui adalah semua malaikat yang turun ke langit dunia dari mulai Jibril sampai yang paling bawah semuanya mengaminkan doa kita. Memintakan ampunan kepada kita yang beramal soleh pada malam hari itu. Nah, kenapa juga disebut tadi selain Lailatul Hukmi wa Takdir, hari penghukuman dan penentuan, disitulah malaikat akan tahu siapa sih hambanya Allah itu yang ditakdirkan keburukan dan siapa yang ditakdirkan kebaikan. Siapa sih ahlul neraka? Kan Allah dalam hadis yang lain juga disebutkan, ketika Rasulullah menjelaskan seperti ini sebelah kanan saya ini adalah penduduk surga dan ini adalah penduduk neraka. Artinya Allah itu sudah menciptakan penduduk neraka dan penduduk surga. Pada malam hari itu para malaikat ini sudah tahu. Jadi bahasa obrolannya adalah oh ini toh. Nah, jadi malaikat adab sudah siap. Oh ini nanti yang akan saya ambil untuk diadab. Malaikat rahmah, oh ini nanti yang akan saya berikan rahmat dan lain sebagainya. Nah, oke. Intinya dari kumpulan semuanya itu tadi, keunggulan-keunggulan dan keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar ini yang harus kita fahami, yang pertama adalah bagaimana Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita. Allah itu memberikan kecintaan kepada kita dengan memberikan satu malam yang spesial yang Allah itu memberikan gratis kepada kita, namun tetap Allah meminta usahanya dari kita. Kenapa dimintain usaha? Ya itu tadi, malamnya tidak ditunjukkan secara spesifik, hanya ditunjukkan tanda-tandanya.
Sebagaimana hari kiamat tidak ditunjukkan hari spesifik, hanya ditunjukkan tanda-tandanya. Begitu juga kematian tidak ditunjukkan secara spesifik kapan kamu akan meninggal, hanya ditunjukkan tanda-tandanya. Nah, ini semuanya karena Allah tidak memberikan sesuatu itu tanpa usaha. Dan ini adalah salah satu dalil kenapa manusia itu harus beramal. Oh udah katanya. Ya sudah. Baik, kalau begitu langsung saja kepada kesimpulannya tadi. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang Allah spesialkan, yang Allah tunjukkan sebagai bukti kasih sayang Allah, rasa cinta Allah, rasa keinginan Allah untuk umat manusia itu masuk ke dalam surganya dan bertemu dengan Allah. Nah, apa Allah nggak bisa langsung aja Ustadz itu? Bisa. Dalam Al-Quran disebutkan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidan. Kalau Allah itu mau, Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Seperti malaikat yang tidak bermaksiat. Tapi Allah memberikan pilihan karena itu salah satu keinginan dari Allah sendiri. Nah, tapi hebatnya Allah, meskipun Allah itu memberikan kodoknya, ketentuan, keputusan kepada kita untuk bisa memilih, dan Allah itu tidak memaksa. Jadi kan dari Allah, wes silakan pilih, ya. Tetapi Allah mancing di situ. Allah mancing, saya kasih kamu malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk kamu bisa ke saya. Nah, ini adalah salah satu nanti dan juga kenikmatan yang kita akan menjadi mudah bertemu dengan Allah, termasuk akan menjadi halangan atau alasan bagi Allah untuk menghukum orang-orang yang tidak datang kepada Allah atau tidak bertaubat kembali kepada Allah karena sudah diberikan segala kemudahannya. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana surat Al-Qadar ini menjelaskan kalau malaikat pun itu turun ke langit dunia semuanya semata-mata hanya untuk malam ini dan keagungan malam ini, dan itu semuanya untuk umat manusia yang beribadah. Dan rangkuman yang paling penting adalah hadis yang saya sampaikan tadi adalah faman hurima khairuha faqad hurima. Nah, barang siapa yang terhalang dari kebaikan pada malam hari ini, maka dia sudah terhalang dari kebaikan di hari-hari setelahnya atau hari-hari sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung malam ini adalah malam Lailatul Qadar, malam ganjil, mudah-mudahan malam ini juga bisa turun Lailatul Qadarnya, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Nah, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi, tentang tafsir dan tadabbur dari surat Al-Qadar ini lewat 5 ayat yang Allah turunkan khusus menjelaskan bagaimana spesialnya malam hari ini. Yang jelas insya Allah semuanya kita umat manusia yang senantiasa berusaha dan usaha kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Amin. Pertanyaan pertama adalah dari Bu Lutfiah. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jika dia mendapatkannya, sikapnya apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, yang perlu dipahami, malam Lailatul Qadar ini tidak khusus untuk satu orang. Ya, semua atau bahkan umat manusia seluruh yang ada di dunia ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak hanya khusus pada satu malam. Siapa dia yang mendapatkannya adalah orang-orang yang Allah pilih, yang Allah hidupkan pada malam hari itu dan dia beribadah kepada Allah. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah nikmat keimanan. Nikmat di sini artinya adalah dia merasakan iman itu rasanya nikmat banget. Itu salah satu cirinya. Kalau orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu sama seperti Bapak Ibu, misalkan contoh ya. Bapak Ibu ketika melihat ada orang yang sedang kesusahan. Ketika melihat oke, selanjut ya.
Saya lanjutkan. Bismillah, pertanyaannya tadi adalah apa yang dirasakan tuh. Yang pertama adalah ketenangan hati. Ini saya kasih contoh ya, ketika orang itu melihat ada yang kesusahan ya, ketika melihat orang kesusahan kemudian kita memberikan uang atau memberikan bantuan kepada dia, dan itu apa yang kita rasakan setelah kita membantu dia. Karena di awal kita iba, di awal kita itu ingin membantu, kemudian kita bisa membantu, rasa senang di dalam hati kita itu ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan perasaan kenikmatan iman. Nah, orang itu beriman itu seperti itu. Maka dalam tingkatan iman itu ketingkatannya ada 70. Di dalam hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70-an tingkatan. Yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil thoriq, menghilangkan malah bahaya yang ada di jalanan. Misalkan ada kerikil yang bisa membuat orang jatuh dan lain sebagainya. Ketika kita memindahkan itu ada rasa plong dalam hati kita. Alhamdulillah itu. Yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini adalah puncak tertinggi dari tauhid, yang kalau orang itu bisa merasakan nikmatnya mengucapkan la ilaha illallah atau beriman kepada Allah, berarti dia sudah dalam puncak tertinggi keimanan atau sudah dalam ihsan. Sama itu yang dirasakan oleh orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi kebaikan atau kenikmatan berbuat baik itu melekat dan sangat menguasai dalam dirinya. Nah, itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Yang kedua, dia bisa merasakan tanda-tanda yang tadi saya sebutkan. Ketika pagi hari itu suasananya nggak dingin, nggak panas juga, dan nggak terik juga, tidak menyolot mata dan lain sebagainya. Kalau dia sudah bisa merasakan tanda-tanda, kalau malam tadi itu Lailatul Qadar dan tadi malam dia itu beribadah dan merasakan tanda-tanda tersebut, berarti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Kemudian jika dia mendapatkannya, sikapnya apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Yang jelas yang pertama bersyukur. Yang kedua, dan kenapa Allah itu tidak menunjukkan kamu dapat Lailatul Qadar, kamu tidak mendapatkan, supaya yang mendapatkan tidak jumawa sehingga dia tidak beribadah lagi. Saya sudah dapat 1000 bulan, ngapain beribadah lagi gitu kan. Nah, yang tidak mendapatkan dia putus asa, ngapain saya sudah diharamkan dari kebaikan oleh Allah. Nah, itu nanti yang menjadikan manusia ada yang jumawa dan ada yang malah semuanya justru akan mengarah kepada keburukan. Itulah salah satu, kalau orang itu mendapatkannya, bagaimana sikapnya? Diam dan disyukuri. Diam artinya tidak perlu disampaikan, oh semalam dapat Lailatul Qadar dan lain sebagainya, karena kamu sesungguhnya nggak tahu itu kamu dapat atau tidak, Allah yang tahu. Yang kedua adalah bersyukur. Allah takdirkan kita hidup pada malam hari itu dan bisa beribadah. Dan yang ketiga, berusaha untuk mencapai pada malam Lailatul Qadar di bulan selanjutnya. Itu ya. Ustadz, untuk Lailatul Qadar ini sendiri apakah ada dalil yang menyatakan bahwa akan selalu ada di setiap Ramadan? Ya, sudah banyak sekali. Apa hanya di Ramadan-Ramadan tertentu saja? Tidak, di semua malam Ramadan. Ketika Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, surat Al-Qadar ini, itu adalah sebuah bukti penjelasan yang sangat jelas kalau malam Lailatul Qadar itu ada di setiap bulan Ramadan. Ya, tidak di Ramadan tertentu. Pasti di setiap tahunnya itu ada malam Lailatul Qadar yang adanya di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, di hari yang ganjil, di salah satunya. Itu. Ustadz, izin bertanya, apakah ada hadisnya dalam kitab apa anjuran untuk membaca surat Al-Qadar sebelum tidur, sebelum Al-Qadar ini mungkin ya. Al-Qadar sebelum tidur seperti surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu disunahkan
Allahumma sholli ala Muhammad di malam Jumat atau hari Jumat. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya di antara 2 Jumat atau di dalam 1 minggu. Tapi apakah ada anjuran untuk surat Al-Qadar? Sejauh saya belajar, sejauh saya membaca buku, belum ada fadilah khusus di surat Al-Qadar atau dibaca di setiap hari apa atau sebelum tidur atau apa, tidak ada. Kalau sebelum tidur yang kita tahu ada surat Al-Mulk itu, kemudian An-Nas, 3 surat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ada semuanya hadisnya. Cuma kalau Al-Qadar sejauh saya belajar belum menemukan untuk dibaca pada hari-hari tertentu gitu. Ya, surat Al-Mulk itu bukan hanya ketika tidur ya, tetapi malam, pokoknya di setiap malam. Jadi nggak harus sebelum tidur membaca itu, tidak. Tapi yang penting di setiap harinya, di malam sebelum dia tidur, itu artinya nggak baca Al-Mulk kemudian tidur, tidak. Tetapi Al-Mulk misalkan bacanya setelah maghrib atau setelah isya kemudian tidurnya jam 11 malam, itu sudah termasuk. Suara hilang nanti insya Allah kita, oke ya sudah. Itu saja, karena suaranya putus-putus, gangguan sinyal dan lain sebagainya. Cukup itu. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kelanjutannya, bisa japri ke saya. Saya kira semua yang hadir di sini tahu nomor telepon saya. Yang nggak tahu ya bisa DM di Instagram ataupun di Facebook tentang apa yang sudah saya sampaikan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah, dan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan yang paling penting, Allah tidak mengharamkan kita dari setiap kebaikan yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Kita dimudahkan, tidak dihalangi untuk berbuat kebaikan, yang tandanya berarti Allah mencintai kita dan Allah ingin kita senantiasa berbuat kebaikan untuk bisa mendekat dan selalu dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas kurang lebihnya dan juga atas ketidaknyamanan sinyalnya. Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Kita tutup kajian kita, pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.